Esensi kebersamaan yang harus dimaknai di sini walaupun berbeda tetapi kita tetap satu. Walaupun satu orkestrasi gerak langkah ini tentunya yang dibutuhkan bagaimana memaknai tema Hari Sumpah Pemuda bersama memajukan Indonesia. Kita juga ingin tahu pendapat dari Direktur Pengkajian Materi Pembinaan Ideologi Pancasila BPIP, Haris Heru Utomo. Selamat siang Pak Haris, salam sehat hari ini. Selamat siang, Mbak Mira. Salam Pancasila. Salam Pancasila, Pak Aris. Pak Aris, kalau melihat tema tahun ini bersama Majukan Indonesia, bagaimana melihat Hari Sumpah Pemuda untuk membangkitkan jiwa nasionalisme pemuda-pemuda kita saat ini? Iya, Mbak. Tema Memajukan Bersama Indonesia ini sangat tepat di tengah kita situasi menghadapi pesta demokrasi nih ya, Mbak. Saya pikir ini kita bersama-sama melangkah maju. Bukan hanya para pemudanya, tetapi juga para seluruh elemen masyarakat, begitu Pak. Nah, dalam kaitannya bagaimana untuk memajukan, pertanyaan memajukan pemuda, begitu ya, dikaitkan itu. Mungkin kita perlu melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya lebih edukatif dan menyenangkan, ya. Karena ketika kita berbicara nilai-nilai kebangsaan, nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar, Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI itu terasa seperti pembelajaran atau penyampaian pesan-pesan yang membosankan bagi generasi muda, begitu ya Mbak. Jadi harus kita akui bahwa memang sejalan dengan perkembangan teknologi dan dinamika perkembangan, kita harus lebih kreatif untuk menyampaikan pesan-pesan atau nilai-nilai kebangsaan kepada generasi muda. Nah, mungkin ada beberapa cara yang bisa kita lakukan. Misalnya, Mbak, kita melakukan yang disebut dengan napak tilas sejarah, gitu ya, dengan mengunjungi tempat-tempat yang mengasihkan seperti museum, begitu. Nah, dalam konteks Sumpah Pemuda, kita memiliki Museum Sumpah Pemuda di Jalan Keramat Raya, tempat di mana pada tahun 1928 dilakukan Kongres Pemuda kedua. Dan di sana dilahirkan Ikrar Pemuda. Nah, ini mungkin bisa menjadi tempat yang menarik untuk dikunjungi untuk bagaimana kembali memahami sejarah perjuangan bangsa dan memahami nilai-nilai kebangsaan, begitu. Walaupun harus diakui ini, Mbak, museum-museum seperti Sumpah Pemuda ini tidak banyak di seluruh Indonesia, begitu ya. Museum-museum lain maksud saya. Dan memang banyak juga museum yang pengelolaannya belum sangat maksimal, belum optimal. Kadang-kadang museum justru libur di hari Sabtu dan itu yang justru bisa dikunjungi oleh para pemuda atau masyarakat ketika libur gitu. Tapi sayangnya karena penjaga museumnya pegawai negeri tutup di hari Sabtu dan Minggu, begitu. Ini sangat disayangkan gitu ya. Gitu Mbak. Baik. Itu salah satu ya. Pak Aris, kalau kita lihat dengan tema yang disampaikan tadi bahwa bersama majukan Indonesia, kita bisa lagi melihat bagaimana sejarah begitu, tetapi indikator yang penting dalam hal ini mungkin implementasinya di pendidikan kita saat ini. Bagaimana dengan pendidikan agar tema tahun ini itu bisa terwujud dan juga kolaborasi berbagai pihak. Iya, memajukan bersama Indonesia ini dikaitkan dunia pendidikan memang satu hal yang perlu kita catat dan kita lakukan adalah mengenai perlunya penguatan tadi yang seperti saya sampaikan di awal, perlunya penguatan wawasan kebangsaan yang mencakup 4 konsensus dasar. Pancasila, Undang-Undang Dasar, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI. Nah, ini yang selama hampir 2 dekade terakhir sejak reformasi 1998 praktis sebetulnya agak tertinggalkan, begitu Mbak. Di mana kita mengetahui bahwa pendidikan Pancasila misalnya itu dihapuskan dari pendidikan formal sejak 98, bahkan sejak 2003 itu melalui Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tidak ada pendidikan Pancasila dihapus. Nah, ini salah satu yang perlu dikembalikan dan alhamdulillah di tahun lalu melalui PP nomor 4 tahun 2022 tentang Standar Nasional Pendidikan Pancasila sudah ditetapkan untuk diajarkan kembali di pendidikan formal. Dan tahun ini diharapkan materi ini sudah bisa disebarluaskan di seluruh pendidikan formal. Nah, karena itu kami dari BPIP juga selalu mendorong, mengingatkan Kementerian Pendidikan
Kebudayaan, Riset dan Teknologi untuk segera mempersiapkan tenaga-tenaga pengajarnya dan melaksanakan pendidikan Pancasila berdasarkan materi yang sudah dibuat bersama antara BPIP dan Kemendikbudristek, begitu Mbak. Iya, Pak Aris, dalam hal 4 konsensus dasar, tantangan saat ini kepada para pemuda kita untuk bisa membangkitkan jiwa nasionalismenya yang memang masih menjadi PR kita bersama itu apa, Pak? Iya, tantangan utama sebetulnya adalah aktualisasinya Mbak di masyarakat, khususnya dikaitkan dengan keteladanan begitu ya. Ketika kita berbicara tentang nilai-nilai Pancasila, kita masih sering menemukan banyak kejadian-kejadian bahkan dari para penyelenggara negara yang melakukan tindakan-tindakan tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, melakukan korupsi, KKN, kolusi, nepotisme dan lain sebagainya. Bahkan ada beberapa pejabat negara yang dihukum karena melakukan kegiatan korupsi. Kemudian juga sejalan dengan Undang-Undang Dasar 45, misalnya nilai-nilai demokrasi, kesetaraan dan ketaatan hukum, ini juga memang masih di hari-hari terakhir ini masih dipertanyakan begitu. Nah, ini mungkin yang lebih kepada bagaimana kita menemukan keteladanan di baik di kalangan penyelenggara pemerintahan maupun di unsur masyarakat itu sendiri. Jadi di sini perlu keteladanan dari para penyelenggara negara, tokoh agama, tokoh masyarakat, bahkan keteladanan dari para pemuda itu sendiri, Mbak. Jadi memang tantangan terbesarnya adalah bagaimana kita munculkan keteladanan yang bisa disikapi dan ditiru oleh seluruh masyarakat, khususnya generasi muda. Begitu, Mbak. Baik, Pak Aris, terakhir, apa yang ingin disampaikan kepada para pemuda kita di seluruh tanah air dalam hal ini di Hari Sumpah Pemuda untuk bisa membangkitkan jiwa nasionalismenya? Silakan. Iya, sejalan dengan tema peringatan Hari Pemuda di tahun 2023 ini, memajukan bersama bangsa, begitu. Mari kita bersama-sama memahamkan kembali nilai-nilai kebangsaan, Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita mengaktualisasikan dan mencontohkan nilai-nilai itu dalam kehidupan berbangsa, bermasyarakat. Begitu, Mbak. Baik, Pak Aris, terima kasih atas waktunya bersama dengan Pro3 ya Pak siang hari ini. Salam sehat. Iya, terima kasih. Selalu ya Pak Aris. Terima kasih Mbak. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Direktur Pengkajian Materi Pembinaan Ideologi Pancasila BPIP Aris Heru Utomo.